Halo Sobat Kinefil, balik lagi di Kineclass kali ini di mana tempatnya sharing berbagai tips and trick dan juga informasi seputar filmmaking. Kali ini aku Nando ditemani dengan Elsa. di mana kali ini kita akan membahas tentang scriptwriter. Nah, kalian pasti nggak kebayangkan gimana membuat film itu secara kebayang-bayang. Jadi nggak ditulis di naskah, pasti confused banget kan. Kali ini Elsa yang memiliki pengalaman sebagai seorang scriptwriter akan berbagi tips and trick dan juga sharing-sharing mengenai scriptwriter itu sendiri. Nah, Elsa, kalau boleh tahu naskah atau skrip itu gimana sih sebenarnya? Apa sih definisinya skrip itu? Oke teman-teman, jadi naskah adalah sebuah hal yang sangat penting karena naskah sendiri merupakan kerangka kerja dari sebuah film itu. Jadi sebuah naskah itu banyak banget ya istilah-istilahnya. Mungkin dari para kinofil sendiri udah pada pernah tahu ya istilah-istilah dari sebuah naskah itu sendiri. Nah, aku pernah nih ngebaca skrip-skrip itu. Itu kan banyak kayak format-formatnya, terus menggunakan font apa, terus itu paragrafnya itu gimana. Nah, boleh dijelasin dong format dari naskah itu gimana sih? Oke, jadi format standar dari sebuah naskah itu biasanya menggunakan font Courier size 12. Kemudian kalau kalian pengen yang lebih gampang lagi, kalian bisa pakai aplikasi yang namanya Final Draft atau Caltex. Seperti itu. Jadi banyak banget lah untuk mempermudah kalian membuat sebuah naskah. Nah, aku pernah nih baca-baca naskah itu juga ada istilah-istilah kayak in itu apa, terus katu itu apa. Nah, istilah-istilah itu apa aja sih? Bisa dijelasin dong? Jadi istilah-istilah yang sering kalian jumpai itu biasanya ada interior, eksterior yang biasanya disingkat in dan X. Kemudian ada juga katu, dissolve to, dan masih banyak lagi. Nah biasanya yang paling umum sendiri nih ya aku jelasin tentang interior. Nah itu biasanya menjadi sebuah tanda di mana sebuah cerita itu terjadi di satu ruangan, di dalam ruangan. Nah interior ya. Jadi kalau yang eksterior kebalikannya kayak gitu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca-baca modul yang udah dikasih sama kalian kemarin loh. Bener banget. Nah, untuk menjadi seorang scriptwriter itu kan juga memiliki workflow yang jelas biar kita nggak bingung selama proses pembuatan film itu harus ngapain. Bener. Nah, menurut pengalaman Elsa sendiri nih, workflow dari seorang scriptwriter itu gimana dalam pembuatan film? Oke. Kerja membuat film biasanya ada 4 tahapan. Yang pertama kalian harus membuat sebuah premis. Apa sih premis itu kak? Jadi premis itu adalah sebuah penjelasan singkat. Biasanya cuma ada satu kalimat. Jadi satu kalimat ini benar-benar jelas, singkat, dan juga kuat. Karena premis sendiri bakal menjadi fokus utama ketika kalian nanti melanjutkan tahap-tahap selanjutnya. Kemudian ada yang namanya sinopsis. Setelah kalian membuat premis, kalian akan melanjutkannya dengan membuat sinopsis. Sinopsis sendiri ada yang biasanya 1 paragraf atau 3 paragraf, tergantung ya. Jadi biasanya sinopsis ini terdiri dari 3 babak, di mana babak pertama tentang perkenalan, kedua tentang masalah yang kalian buat, kemudian yang terakhir ada penyelesaian atau resolusi dari masalah itu tadi. Kemudian setelah sinopsis kalian jadi, ada yang namanya ke tahap selanjutnya ada yang namanya treatment. Nah, treatment di sini biasanya disebut juga sebagai naskah, tapi belum ada dialognya. Jadi lebih kalian lebih mengembangkan dari sinopsis tadi menjadi sebuah treatment. Biasanya berupa 3-5 halaman. Tapi untuk film panjang biasanya biasanya kalau untuk film pendek itu 3-5 halaman. Untuk film panjang bisa sampai 50-an atau bahkan bisa ratusan halaman. Jadi tahapan yang terakhir ada yang namanya naskah. Nah, naskah di sini adalah keseluruhan cerita dari yang kalian buat tadi step by stepnya. Nah, step-stepnya lumayan banyak ya untuk menjadi naskah itu sendiri. Nah, untuk tips dan triknya menjadi seorang scriptwriter, menurut pengalaman Elsa itu gimana sih agar naskah yang dibuat itu bagus dan jelas gitu alur ceritanya? Tips and trick, mungkin ketika kalian membuat premis, kalian harus benar-benar memastikan premis yang kalian buat itu mengandung makna yang kuat. Jadi benar-benar jelas. Jadi contohnya adalah Finding Nemo. Finding Nemo itu sebuah cerita di mana seekor ikan badut
yang menyusuri lautan atau samudra lepas untuk mencari anaknya yang hilang ditangkap oleh seorang penyelam tak dikenal seperti itu. Nah, premis ini berarti akar dari film itu sendiri ya? Benar. Jadi kalau misalnya udah melenceng kita kembali ke premis itu ya? Benar, nanti biasanya kan ketika kita di tengah-tengah jalan, ketika kita membuat sinopsis atau sudah membuat naskah, biasanya kita seringkali kehilangan fokus untuk melanjutkan atau berimajinasi lagi. Nah, premis sendiri itu menjadi fokus utama dari sebuah film yang kita buat, yang akan kita buat. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, buat yang di rumah kalian bisa coba-coba buat naskah film, entah itu dari cuma 1 scene atau 3 scene, bebas kalian mungkin untuk mengembangkan potensi dari diri kalian. Kalau teman-teman nanti ada yang kurang jelas atau ingin bertanya-tanya tentang scriptwriter itu sendiri, komen aja nggak apa-apa, kita akan sharing-sharing bareng di komen. Terima kasih udah nonton video kali ini. Aku Nando dan Aku Elsa. pamit undur diri. Jangan lupa untuk nonton Kineklas selanjutnya. Bye. Bye-bye.